Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap anak-anak semua di rumah sehat walafiat. Alhamdulillah, anak-anak semuanya kita hari ini bisa melanjutkan aktivitas kita seperti biasa, yaitu memasuki pembelajaran di semester kedua, ya, dimana kemarin kita alhamdulillah sudah berhasil menyelesaikan pembelajaran di semester 1. Baik anak-anak, agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah, kita awali pertemuan kita, pembelajaran kita dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من عبادك الصالحين. Baik, anak-anak, karena ini adalah pertemuan pertama di semester 2, maka Pak Sul tidak akan memberikan materi atau tidak akan menjelaskan materi sendiri, tapi hari ini kita akan fokus mentahsin, mempelajari surat Al-Fatihah, karena ini penting ya. Dan saya akan menghadirkan cuplikan video dari penjelasan dari tokoh Al-Quran kita, yaitu yang pertama. Nanti kita akan lihat dari videonya penjelasan dari Syekh Ali Jaber dan juga dari Kak Nabila, ya. Mau tahu bagaimana videonya? Pelajari baik-baik anak-anak. Kita fokus membenahi bacaan kita dalam surat Al-Fatihah, karena itu adalah penting dipakai untuk kegiatan atau sholat setiap hari, ya. Yuk kita cek videonya berikut ini. Ada seorang anak, kalau tidak salah Masjid Al-Hikmah, ada seorang anak yang membaca Quran. Suaranya subhanallah. Anak usia 6 tahun, hafal 3 juz. Dia baca tilawah. Saya tersentuh hati saya ketika mendengar bacaannya. Indah, merdu. Ada sedikit keliru beberapa huruf. Begitu dia selesai, saya panggil, datang di samping saya, dan saya suruh baca Al-Fatihah. Ketika dia baca, saya perbaiki hurufnya yang belum begitu bagus. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Banyak di Indonesia, apalagi kalangan anak-anak, bisa Ar-Rahman, tapi tidak bisa Ar-Rahim. Selalu baca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Rahim? Padahal ha Rahim sama dengan ha Rahman. Cuman karena tidak pernah ditegur dan tidak pernah diajarkan yang benar, akhirnya dia terlanjur baca seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim sama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jangan Ar-Rahman, Ar-Rahim, salah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Ha, bukan Al-Ha. Karena bisa rubah makna gara-gara satu huruf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala kematian bagi Allah. Astaghfirullahalazim. Gara-gara satu huruf rubah total makna. Hati-hati. Dan ketika kita ajarkan yang benar, pasti akan lidah kita jadi terbiasa. Jadi kita sepakat ya, Al-Quran bukan susah,
tapi kami belum terbiasa. Maka itu yang kami ajarkan, yang kami perhatikan metode Madinah, yang saya tanamkan dan syiarkan di Indonesia, metode Madinah. Ada 5 tahap. Tahap pertama, memperbaiki huruf. Karena terutama huruf. A bukan A. A'udhu, salah. A'udhu. Ukurannya 2 jari. Masukin mulut. Jangan gigit. A. Coba kalau lebar sedikit, A. Beda enggak suara? Berarti ada yang salah. Di situ kita belajar huruf. A'udhu, a'udhu. Dasar memperbaiki bacaan mulai dari huruf. Ka, iyyaka. Saya sering mendengar orang baca iyyaka, padahal iyyaka. Coba senyum, senyum. Ka, 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 ka. Makanya kalau baca Quran jangan marah. Kalau marah rubah hurufnya. Ka, ka. Ha? Beda enggak? Beda. Berarti ada yang salah. Karena setiap satu huruf memiliki suara, bunyi. Bunyinya yang pas. Kalau berubah bunyi suaranya berarti ada yang salah. Bisa salah gara-gara gerakan mulutnya. Karena boleh gerakan mulut kalau ada 4 huruf bibirnya yang berhubungan dengan bibir. Ada 4 huruf. Ba, waw, mim, fa. Ba, waw, mim, fa. Ini 4 huruf boleh gerakan bibir. Selain 4 huruf tidak boleh. Contoh, Ar-Rahman tidak boleh. Ar-Rahman, Ar-Rahmanir, Ar-Rahmanir. Kenapa? Ini bukan ba, bukan waw, bukan mim, bukan fa. Ra, ar, bukan ar. Supaya sebagai latihan, ini 2 jari tahan bibirnya. Ar. Kalau masih dia bergerak, diam, ajar dia. Ar. Jangan lepas. Ar. Ar. Salah. A'udzu billahi minasy syaitan. Syaitan. Gerak enggak bibir saya? Enggak kan? Ta, syaitan. A'udzu billahi minasy syaitan. Langsung rubah suara hurufnya. Berarti ada yang salah. Coba kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Nah, di sini kan ada waw, ada hubungan dengan bibir. Maliki Yaumiddin. Jangan jadi lemas. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Mana wawnya? Pas giliran gerakan bibirnya malah enggak. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tolong diperhatikan, jangan iyyaka, iyyaka seperti lagi senyum. Ka sama, nasta'in, nasta'in, nasta'in salah.
نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita mulai dari ayat pertama, mungkin dari basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam basmalah tersebut yang perlu kita perhatikan adalah mad-madnya. Jadi secara umum mad itu, mad tabi'i itu 2 harakat. Jadi kita tidak boleh lebih dari itu. Contoh misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Ini nada ini atau irama ini yang sudah familiar di Indonesia, justru di situ ada kesalahan. Kesalahannya di mana? Berlebihan dari segi madnya. Jadi bismillah itu kepanjangan. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu Ar-Rahman terus bismillah juga di situ terlalu panjang. Seharusnya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dua harakat. Lanjut ke ayat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin. Di ayat yang pertama ini karena bila ingin menekankan huruf-huruf yang sukun seharusnya tidak kita berikan qalqalah. Misalnya alhamdu, jangan ala. Nah, di situ seringkali karena bila melihat huruf-huruf yang seharusnya sukun, yang tidak ada qalqalahnya, malah diberi qalqalah atau dipaksa untuk dia memberi harakat. Jadi alhamdu. Contoh juga di ayat nanti yang ayat 6 ya kalau nggak salah, ana siratal ladzina an'amta. Itu sering kali huruf-huruf lam, nun atau ama ya. Itu tidak boleh menggetarkan atau diberi qalqalah karena huruf qalqalah ada 5, qaf, ta, ba, jim, dal. Ya, selain 5 huruf tersebut maka tidak boleh kita qalqalah ya. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Terus ayat berikutnya Ar-Rahmanir-Rahim, sama seperti surat di basmalah tadi, tidak boleh lebih madnya dari 2 harakat. Ar-Rahmanir-Rahim itu tidak boleh. Ar-Rahmanir-Rahim. Terus yang berikutnya Maliki Yaumiddin, biasanya di ayat tersebut tidak ada salah, tapi karena bila di sini ingin menekankan kasrah di kalimat Maliki. Itu kadang-kadang ketinggalan karena pengen buru-buru saat membaca Al-Fatihah dalam sholat, jadi Maliki Yaumiddin, kedengarannya sukun. Maka ketika kita membaca Maliki, kita perhatikan kaf kasrah di huruf kaf harus kasrah yang sempurna. Maliki Yaumiddin. Terus Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini adalah tasydid di huruf ya di kalimat iyyaka, maupun yang pertama ataupun yang kedua, karena salah satu ulama mengatakan kalau seandainya satu tasydid pun dalam surat Al-Fatihah ketinggalan, itu maka bacaan Fatihahnya tidak sah, berarti salat kita juga tidak sah. Jadi kita perlu di sini menekankan tasydidnya pun harus kita perhatikan. Sampai subhanallah ulama menghitung tasydid dalam surat Al-Fatihah itu adalah 14 tasydid dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka, jadi tekanan iya, dengan iyaka. Kalau iyaka berarti tidak ada tasydidnya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelahnya adalah ayat ihdinas siratal mustaqim. Di sini makhraj huruf H yang ingin Kak Nabila tekankan, karena biasanya kalau kita mendengar imam-imam, jangan pun imam-imam, mungkin kita sendiri ya ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, baca H-nya keluarnya dari dada.
Ya, itu tidak boleh. Itu keluarnya dari dada. Sedangkan makhraj huruf H itu adalah dari tenggorokan. Jadi keluarnya tipis karena H itu termasuk huruf di antara 28 huruf hijaiyah yang paling lemah adalah huruf H. Maka kita jangan berlebihan supaya huruf H itu jelas jadi kita gitu enggak. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Ayat berikutnya atau ayat terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di ayat ini yang pertama di makhraj huruf ghain ya, ghairil maghdubi ya, perlu diperhatikan bukan G, bukan huruf G ya, bukan ga, tapi gha. Jadi kalau ga itu dia makhrajnya dari lidah. Ya, tapi kalau huruf ghain itu dari bagian tenggorokan ya. Jadi gha. Dan huruf ghain ini memang termasuk huruf yang tidak ada dalam bahasa Indonesia, tapi karena insya Allah muslimah-muslimah di sini lebih semangat untuk belajar mengaji, jadi harus melafalan huruf ghainnya lebih bagus. Huruf yang terakhir yang perlu diperhatikan di ayat terakhir adalah huruf dhad ya. Huruf dhad itu memang termasuk huruf bagi orang Arab pun sulit untuk dilafal, apalagi orang Indonesia, tapi itu bukan alasan untuk kita tidak belajar memperbaiki makhraj kita. Walad dha ya, huruf dhad itu keluarnya dari pinggir lidah maupun yang kanan ataupun yang kiri atau dua-duanya. Dan memang ada yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya yang bisa melafalkan huruf dhad dengan baik. Itu bukan berarti kita tidak bisa, maka kita harus berusaha ya untuk melafalan kita, huruf-huruf kita sama seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di kalimat ini juga waladdallin yang perlu diperhatikan adalah madnya juga. Mad di situ kita harus panjang membacanya 6 harakat karena di situ hukumnya mad lazim kalimi mutsaqqal, jadi membacanya waladh 6 harakat. Terus setelah waladh di situ ada huruf lam yang ada di atasnya ada tasydid. Itu seringkali ketinggalan waladhdallin. Nah, itu berarti tidak ada tasydidnya. Waladhdallin. Amin.